Terus yang sekarang Bang Reja dalam tahap apa? Kalau sama Ricis ini kan fasenya masih menjajaki. Pertanyaan nih. Lu ngelihatnya seperti berdua apa? melihatnya Pendapat Oh, seperti senang. apa? Senang kalau dia berdua tuh senang. Ya yang penting pokoknya intinya terbaik lah buat keduanya, buat Ya, Mas Reja, buat Bro Reza, sama buat Sis Icis, Sis ya kan? Gue manggilnya. Ya intinya yang terbaik lah buat mereka berdua karena mereka juga sudah memasuki fase kedewasaan yang lebih tinggi, memasuki jenjang yang lebih serius. Insya Allah kalau memang takdirnya sudah bersama maka akan dipertemukan, jika bukan takdirnya maka akan dipertemukan dengan yang terbaik. Amin, subhanallah. Belum. Keren, Langsung keren. closing. Baru kali ini nih dalam perjalanan YouTube kita dia bertuah. Iya. Yang bener. Iya. Ada di Q&A. Ada ya? Ada tapi langsung doa penutup. Q&A pertama ya? Q&A Gua pertama. nonton. Sepanjang sejarah kehidupan. Maksudnya gue pengen ngomongin juga kayak menurut kalian semua nih, menurut kalian umur itu menjadi patokan nggak sih ketika kita pengen menikah? Perbedaan umur yang mungkin jauh, Oh, ada nggak sih dari Bang Eja coba? kalau gue sih memang kedewasaan tuh tidak berdasarkan umur sebenarnya. Iya. Tergantung pribadi masing-masing. Kadang ada yang umurnya dalam angka dia muda, tapi sifat perilaku kedewasaan tuh ada. Jadi mungkin tapi rata-rata memang yang orang umurnya udah banyak. Ya itu dengan Gue sendirinya nggak denger. berdasarkan pengalaman hidupnya kedewasaan. Kedewasaan itu bakal terbentuk. Jadi memang better yang menikah saat ya dia sudah siap lahir batin, sudah dewasa, tapi bukan berarti dia harus tua secara umur dulu. Iya. Misal nih Eji masih muda atau siapa? Jangan masih sekolah. Misal Eji nih masih muda kan, dia 32 kan. Jadi Jadi 32. Iya. Iya lu 48, lu 48. berapa lu? Gue masih muda. Berapa? 25. 25 sisa Sisanya. umur. Ya misalnya Eji umurnya 25, berapa sih? 23. 23. Tapi misalnya dia kedewasaannya udah siap, lahir batin udah siap, kapan lagi ya udah jos lah. Berangkat. Go on. Karena dalam Islam kan juga lebih cepat lebih baik ketika Iya. dia udah siap gitu kan. Nah itu. Yusuf kalah. Gue banyak teorinya praktek. Iya. Kalau teori gue boleh deh. Terus Jangan nanya praktek kamu gue. Bang Eji gimana? Gua ya itu sama sih udah disampaikan. Kalau di Twitter tinggal RT. Iya tinggal itu. Tinggal RT. Ya intinya pada dasarnya pernikahan itu tidak memandang umur ya. Karena ya kita apa namanya kayak belajar dari Mas Raja, Khadijah sama Nabi itu bedanya jauh. Khadijah lebih tua, Nabinya lebih muda, tapi tingkat kedewasannya udah pada tahap selanjutnya ya Bang. Iya. Yang udah lebih serius gitu ya. Gak ada masalah sih kalau menurut gua umur. Kalau emang dia umur 18 tahun tapi udah dewasa ya sok atuh langsung nikah gitu daripada dia malah berzina kan. Iya, waduh. Oh jangan lah. Dengar. Jangan berzina, Bin. Iya. Tapi kayaknya memang ini pertanyaan memang buat masukan dia deh. Ya ini dia kayaknya lagi nyari ini Nyari bantalan jalan, bantalan ya. iya. Kalau umur emang. Ini dia kaki gue dari tadi gue cari sumpah. Dari tadi gue cariin loh. Kayak Sri Mulat. Dari tadi gue cariin sumpah. Tadi kok begini? Iya dari tadi kan nggak kelihatan nih. Gue tadi masih bingung. Masih Enggak, gue bingung. Gue masih di konten, gue malu Bang buat nyari kaki gue. Pas kayak gini ketemu kan. Iya kan. Mau digeremet-geremet kesemutan. Kayak Sri Mulat kok begini. Terus lo nggak ada. Gak ada. Terus kok begini lo ada. Kelihatan ada di kan. Gila men, kelihatan banget umurnya kan bercandaannya jatuh-jatuh ya. Jadi gimana Bang Terus Maradona? iya sama umur nggak masalah lah. Kalau misalkan udah mau nikah ya udah gitu. Berangkat kayak dulu Berangkat. gue ngomong dong. Kayak mama. Emang beda berapa tahun sih sama Ricis? Gua Poin aja. iya. Ini nanya doang kan? Iya, selisih umur. Iya. Icis 25 kayak. 25 dia. 3 tahun. Gue 3 tahun. beda 3 tahun. Berarti ini dong. Kok masalah? Oh. Kita masih ada collab loh abis ini kan. Sampai terputus. Macem-macem. Take down videonya. Dan menurut kalian Gimana? dari personal kalian nih, menurut kalian calon kalian tuh harus berkerudung apa enggak? Tidak harus berjilbab tapi maunya yang berjilbab. Karena ya menurut gue mungkin dengan dia sudah berhijab itu berarti dia sudah Nggak susah-susah ya. mempelajari Iya. dasar agamanya Iya. udah bagus gitu kan. Karena
buat gue juga perlu banget tuh agama tuh kalau buat menikah ya. Lain mungkin dulu waktu gue masih muda gue pacaran mungkin ya nggak mikirin ke situ. Cuman karena untuk menikah kan sekali seumur hidup sampai mati gitu ya, gue mau yang benar-benar cari yang terbaik. Dalam artian agama tadi tetap harus jadi pilihan utama. Tapi bukan berarti harus berhijab, enggak juga. Mungkin saat ketemu gua dia belum bisa berhijab, tapi dia mau belajar, itu sangat-sangat lebih berarti buat gua. Karena kalau belajar sama-sama tuh kayaknya seru banget. Yang penting Jadi lu belajar pakai kopiah. Iya. Kan belajar sama-sama. Iya, gua aja belum pakai kopiah kan. Jadi gitu, cuman kalau ditanya mau yang udah berhijab ya pasti maunya udah berhijab. Gua simpel sih. Ya intinya dia wanita. Pasti dong. Iya, siapa tahu emang nggak wanita. Lu suka cewek nggak sih? Suka. Juga ya. Pakai nasi nggak? Bukan. Lu pakai apa? Pilihan paling kalem aja kalau. Oh, kalau Kalau juga yang kalem. sama kayak lu emang. Mau cari yang gini-gini juga kan? Suka bercanda semua. Iya, gua sih intinya kalau misalnya ketemu yang hijab sepatu, kalau yang tidak sepatu, karena kan berhijab atau tidak itu kan tidak tidak melambangkan ataupun mempreferensikan dia itu baik atau tidak gitu kan. Kita nggak tahu ketika dia berhijab, siapa tahu dalamnya tidak baik. Ada juga banyak yang seperti itu. Oh, banyak ya? Iya, banyak yang seperti itu. Maksudnya bukan banyak, itu sih namanya 50-50 ya. Maksudnya kayak yang berhijab ada juga yang hilaf juga, yang tidak berhijab ada juga yang hilaf juga, ada juga yang tidak hilaf gitu ya. Intinya ketika dia mau sama gue, yang paling penting kan itu ya. Masalahnya itu. Yang penting mau dulu. Masalahnya agak susah kita kalau milih-milih kan? Iya. Jadi kadang-kadang Pertanyaannya menjurus gitu. Tapi satu poin bahwa harus digarisbawahi juga buat wanita memang berhijab itu wajib. Tapi mungkin masalah timing aja. Iya, masalah timing. Yang penting sih intinya latar belakang kan, kalau misalnya kata Nabi kan fisik ya kan. Terus Coba ini konten ini kita copy, kita post di channel kita ya. Coba. ini kayaknya berbobot sekali. Iya, ini seru sekali sih. Iya. Bahasan kita nggak pernah bahas-bahas gitu. Yang penting fisik, terus latar belakang keluarganya, tujuan kehidupannya, ya kan. Kalau emang dia ingin sama-sama dari bawah bareng-bareng kita menyelami dunia yang fana ini ya, untuk mencapai akhirat yang abadi. Lo ngapa sih? Enggak, gua mau dengerin anak muda ngomong. Iya. Bang, kayak nggak tahu. Soalnya kalau nikah sama pacaran tuh emang beda. Coba Nih, gua mau yang kayak gini-gini. Gua kan nggak kayak gitu. Gua cuma bilang. Andai-andai. Gua berandai. Gua kan senyum jadinya. Yang lu bilang itu milih-milih apa ya? Gua bilang. Yang penting gua dia mau sama gua. Oke kan? Kedua, latar belakang keluarganya, oke dong. Fisiknya, oke dong, gua lihat kan. Terus yang selanjutnya dia mau menyelami suka duka bareng gua sampai akhirat nanti. Bener dong? Bener. Apa adanya dong? Bener. Nah, terus masalahnya di mana? Tapi ntar kalau udah rumah tangga nih biasanya nih, kalau lo nggak ada duit, lo kerja dong. Lo sono, ngapain aja lo di sini? Itu suka duka namanya. Iya, maksudnya Bang Maradona Iya. digambarkan bahwa teorinya kalau sebelum nikah gitu. Kayak jatuh contohnya. Bahkan Enggak, kalau jatuh nih. biar banyak yang dengar dulu. Kalau Biar jatuh, ada yang daftar. kalau jatuh contoh nih kan. Aduh, kamu kenapa sayang ke pacaran? Kalau udah nikah, lu dongo ya. Itu kaki udah ada matanya. Lu nggak gunain tuh mata kaki. Gitu. itu suka duka, Bang. Kalau pacaran dibikinin makanan Oh, pasti iya. enak banget. Karena kan kalau pacaran itu suka-suka, Iya. ya kan. Kalau nikah suka duka. Nah, kalau pas udah nikah gimana? Dikasih makanan gak enak kata bini lo gimana? Gue dikasih makanan gak enak. Iya. Gue sih nggak pernah sih. Oh, iya. Lu mah dikasih enak mulu. Iya. Dianya nggak enak. Emang bini lo musibah dapet lo. Lo mah anugerah. Enggak, kalau dulu ya, pertama nikah aja nih, bangun tidur kopi udah ada. Wih. Sumpah nih, beneran nih. Sumpah untuk Lisdianti Lestari harus nonton channel ini karena ini curhatan hati Bang Ojat. Nih udah nih dibikinin nih kan, itu seminggu sebulan lah. Sebulan awal pernikahan. 2 bulan udah nggak. Air putih pun ngambil sendiri. Itu makanya gue bilangin sama anak muda.
tapi tetap jangan takut nikah ya. Iya. Yang penting siap lahir batin. Iya. mental yang penting mental. Makanya yang dibilang pertanyaannya tadi mau cari yang berhijab apa enggak itu bebas lah ya. Tapi kan bagusan berhijab gitu kan, karena wanita itu 17 tahun lah ya udah mulai wajib. Nah tapi yang diutamain tuh hati lah yang dihijabin. Jadi situasi apapun nantinya mau pacaran mau udah jadi istri itu dia bisa melindungi segalanya sih. Ini konten ini bagus loh. Kita kalau nanya-nanya, enggak kita nggak nanya, kita bisa nanya gini. Kamu kena awal viral gimana? Iya, gitu-gitu aja ya. Terus mau bikin YouTube nggak? Enggak. Ya udah closing. Sumpah, Gak ada jadi copy file channel ini, video ini kita post di channel kita. Sumpah. Lo lihat deh lah channel kita lo ngejelasin. Cewek ketika suka sama laki-laki ya dong laki-laki ya kan Itu masalah keluarga. perlu nggak sih maksudnya boleh nggak sih cewek itu nembak duluan kalau untuk pacaran ya dalam pacaran menurut Bang Eja Gimana ya? sama Bang Maradona mungkin waktu masa muda kan Oh dia nggak pernah muda. Oh dia lahir udah berjenggot. Boleh sih, kalau gue mau boleh sah-sah aja. Tapi waktu zaman gue nggak ada yang pernah nembak gue. Selalu gue nembak itu juga gue asal-asalan. Asal-asalan itu kayak gue bercanda lah iseng ya. Lu suka sama gue gitu misalkan lu suka sama gue gitu. Jadi biar gue kalau dia nolak gue nggak sakit hati. Oh gue bercanda. Kalau ibu nggak suka sama lo, iya gue bercanda. Tapi pas di rumah nangis. Kalau gua sih kan Indonesia menerapkan kesetaraan gender ya, berarti sah-sah saja sih sebenarnya kalau antar cowok. Masih agak beda jawaban sama gue nanti nih. Cowok menembak cewek itu nggak ada masalah di situ kan. Itu kan karena rasa suka itu kan nggak bisa ditolak ya kan. Rasa sayangi, rasa suka. Iya, rasa suka untuk menembak itu tidak bisa ditahan sebenarnya. Iya, sakit hati. Bener. Ntar dia yang malah jerawatan timbul. Nah, Kalau dipencet tuh aduh, keluar sayang hangu. iya keluar namanya. Ntar ada kertas gulungan. Iya. Puisi pasti. Masih ada novel. Tapi bukan ini dong. Teks proklamasi. Bisa aja Bapak. Ya. Bang Reja Oh kalau gua agak sedikit berbeda sama Ojay sama Eji ya. Walaupun ya sebenarnya sah-sah aja. Ya siapapun boleh lah mengungkapkan perasaannya kan. Karena pun gua juga pribadi tahu rasanya ketika kita suka sama cowok, sama cowok sih. Ketika kita suka sama cewek, kita suka sama siapa yang kita incer gitu kan. Terus pengen banget kan rasanya dia tuh tahu. Minimal tahu deh perkara dia enggak atau belakangan ya. Minimal tahu deh, syukur-syukur dia mau gitu kan. Tapi kalau gua agak sedikit beda karena pengalaman gue dan yang gue rasain ya, gue lebih suka dan lebih senang ketika gue yang ngejar-ngejar. Beda tuh ketika gue terpaksa, kalau ketika gue ada cewek yang ngejar gue terus tiba-tiba gue menerima itu dari dalam diri gue kayak terkesan terpaksa jadi. Iya lah, dia kaum tinggal menerima bang, kita kaum yang mengejar. Ya makanya pas kayak gitu juga. Ada itu enak punya modal. Kita. Kan yang disuka katanya humoris. Kita ngaca aja Ngaca. Enggak boleh sama Kita nggak mau kita nggak mau dikatain humoris, kita maunya ganteng. Udah munafik itu yang mau jadi humoris. Ngeles aja. Ngeles aja. Orang gue ini muka gue nih, lo liatin nih, ini muka gue nih, gue nyisir, gue udah senyum nih, senyum nih. Tapi di kamera tetep aja gini. Tuh aneh gue juga, gue mau rubah kayak gimana tetep begitu. Tapi pernah soalnya ada walau gini, ada satu mantan pacar gue, ya mudah-mudahan dia nggak nonton. Itu tuh, ya walaupun gue sama-sama deket, maksudnya waktu proses tuh ya gue ngedeketin juga, terus ya dia kayak gampang banget responnya gitu, ngerti nggak? Kebayang nggak? Kan kadang ada tuh yang cewek tuh kayak didapetin tuh berjuang banget gitu. Ada tuh mantan gue yang satu lagi juga, mudah-mudahan dia juga nggak nonton. Itu tuh kayaknya gue mengerahkan seluruh segenap
jiwa dan raga gue gitu. Dan pas dapet, itu sensasinya dan feel-nya tuh beda. Jadi gue tahu kalau dua orang ini gue tahu. Dia soalnya dua doang sih. Iya. Yang bener-bener ya. Bener-bener pacaran yang. Iya, bener-bener pacaran yang bener-bener. Dia dua. Bener-bener lah dua. Sisa selir. Kalah kan dia sama gue kan? Kalah kan dia sama gue kan? Iya, kalah kan dengan gue. Selirnya 200. Nggak kelihatan. Iya. Jadi itu ada bedanya tuh ketika yang mantan pertama gue tuh itu gue memperjuangkannya luar biasa tuh. Bahkan gue kayak berebut dan bersaing sama hampir satu angkatan gitu. Karena memang wah luar biasa deh nih cewek. Satu angkatan 30 orang. Ya tetep aja banyak. Tapi kayak wah finally gue yang dapet nih gitu. Wah itu sensasinya luar biasa dan beda gitu. Nah pas yang kedua emang sih gue tertarik juga gitu, maksudnya ya gue suka juga nih, ini cewek juga cantik dan lain-lain gitu kan. Terus gue berjuang nih ibaratnya gue baru ngeluarin effort gue level 1, level 2 dia udah gampang diterimanya gue gitu kan. Jadi pas ketika ngejalanin kayak gue tidak begitu gimana gitu sama dia, beda sama yang pertama. Sensasinya beda dan pas menjalani hubungan juga agak beda. Itu pengalaman gue. Jadi tapi putusnya dua-duanya sama kasusnya. Kasusnya kenapa? Karena dia sibuk dua-duanya. Dan dua-duanya udah kawin. Iya, dua-duanya udah kawin. Nikah. Nikah. Kawin dan nikah beda ya? Tapi ya, dia kan beda. udah kawin juga dong. Hah? Udah kawin kan? Ngapain tau gue udah kawin? Kan udah nikah. Berarti udah kawin dong. Oh dia. Mereka kan, Mereka. Iya. Oh, iya iya. lah. Terus yang sekarang Bang Reja dalam tahap apa? Kalau sama Ricis ini kan fasenya masih menjajaki ya, maksudnya bukan menjajaki ya, masih PDKT gitu kalau ya bilang. kenal satu sama lain Oh lah. iya gitu. Itu prosesnya masih sampai situ, jadi belum sampai yang belum. Oke. Tentang yang Bapak gitu pusing. Bapak pusing dengerin ceritanya. Iya. Oh enggak. Ini rekor muri nih, diem berjam-jam.